Kopi bukan gaya hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Awalnya gayo ditulis dengan gayo menggunakan huruf H. Berasal dari catatan penjelajah dunia Marco Polo, singgah di Perlak pada tahun 1292 sekembali dari Cina menuju kampung halamannya Itali, seperti dikutip oleh M.H. Gayo dalam Perang Gayo Alas melawan Kolonialis terbitan Balai Pustaka tahun 1982. Di situ disebutkan ada sebuah kerajaan kecil, laut kecil di pedalaman. Orang pedalaman menyebut daerahnya Linggau dan rajanya Gayo, Gayo, atau Raja Gunung yang suci. Tak banyak memang keterangan mengenai asal-muasal Gayo. Antropolog Belanda Snoep Hordronje saat menulis Gayo dalam Het Gayoland en zijn bewoners terbit di Batavia tahun 1903, diindonesiakan menjadi Gayo, masyarakat dan kebudayaannya, terjemahan Hatta Hasan Aman Asna, terbitan Balai Pustaka tahun 1986, sama sekali tidak berhasil menguraikan tentang muasal Gayo. Ia hanya merincikan keturunan Gayo yang ada di sejumlah kejurun. Penulis Gayo
almarhum A.R. Hakim Aman Pinan dalam Asal Linge Awal Surule diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2002, mengutip berbagai kekabaran atau prosa lisan tentang linge dan asal usul gayo, bahwa pada suatu masa terdampar seorang muda di Buntul Linge yang kelak melahirkan keturunan dan menyebar di banyak tempat, namanya Genali. Konon berasal dari keturunan negeri Rum, menikah dengan putri Trusmata dan melahirkan keturunan. Tabir gayo coba disingkap oleh intelektual gayo Yusra Habib Abdul Ghani kelahiran Kenawat 12 April 1954 dalam buku Gayo dan Kerajaan Linge, diterbitkan Mahara Publishing tahun 2018. Yusra Habib kini bermukim di Denmark, menyebutkan kerajaan Linge berpusat di Buntul Linge, berdiri pada tahun 1025 Masehi dengan raja pertama bernama Adi Genali. Berasal dari Imperium Rum, dia terdampar di Buntul Linge akibat tekanan dan pergolakan di negeri asalnya. Adi Genali dan rombongannya memilih hijrah ke Pulau Ruja atau Sumatera. Nah, lokasi yang dipilih adalah Buntul Linge dan kemudian mendirikan Kerajaan Linge pada 1025. Kerajaan Linge di bawah Adi Genali merumuskan konstitusi kerajaan Linge dituangkan dalam 45 pasal Edet Negeri Linge dan menjalankan sistem pemerintahan syarak opat dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif melalui lembaga, reje, petua, imam, atau rakyat genap mufakat. Pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan syarak opat di Linge dirumuskan pada tahun 1115 Masehi. Adagium ini lebih tua dibanding adagium adat Bak Poto Meruhum, hukum Bak Syahwala, kanun Bak Putropang, resam Bak Bintara yang diperkenalkan semasa Sultan Iskandar Muda atau Trias Politica Montesquieu baru muncul pada periode 1532-1734. Tentang istilah gayo, terdapat dua teori yang diakui berdasarkan kekabaran atau prosa lisan tadi. Pertama, gayo berarti gerep atau kepiting, hidup di rawa-rawa atau sungai. Lokasi tempat gerep ini hidup disebut Pegayo, terletak di Kampung Porang, Blang Pegayon, sekarang berada di Kabupaten Gayo Luas. Teori kedua menyatakan bahwa perkataan gayo berhubungan kait dengan peristiwa tragis yang menimpa si bungsu Merah Mege, dijebloskan oleh 6 abangnya dalam sebuah telaga di Loyang Datu karena mereka iri hati. Merah Mege lebih diperhatikan oleh ayahandanya. Kisah ini memang mirip dengan kisah Nabi Yusuf. Ketika masyarakat berhasil menemukan Merah Mege, maka secara spontan mereka berteriak sambil melafazkan Dirgayo, 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 yang bermakna selamat, sehat walafiat. Dan pada gilirannya perkataan Dirgayo mengalami perubahan kepada gayo. Di tengah beragam cerita mitos tentang gayo itu, belakangan terbit sebuah buku berjudul Merangkai Identitas, ditulis Dr. Ketut Wiratnyana dan Taufikur Rahman Setiawan. Buku ini diterbitkan Yayasan Pustaka Obor Indonesia tahun 2011, diangkat dari hasil penelitian arkeologi di Ceruk Mendale, Aceh Tengah,
data arkeologi dari penelitian loyang Mendali ini memberikan kontribusi informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya arkeologi dan antropologi. Penelitian arkeologi yang tertuang dalam buku ini mendukung adanya migrasi masa Neolitik melalui jalur barat. Temuan ini juga mereposisi keberadaan ilmu arkeologi yang selama ini ada, setidaknya tentang teori migrasi Austronesia. Kita temui juga di sini ada migrasi budaya Hoabin. Saya melihat ini adalah lompatan besar bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang arkeologi dan dalam merekonstruksi sejarah budaya, kata Dr. Ketut Wiratnyana, Ketua atau tim peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Utara. Ketut dan kawan-kawan melakukan penelitian panjang selama 10 tahun. Mereka juga melakukan perbandingan DNA kerangka prasejarah yang mereka temukan di kedua situs tersebut dengan DNA masyarakat Gayo setelah mengumpulkan 300 lebih sampel DNA orang Gayo. Uji DNA dilakukan di laboratorium Universitas Airlangga Surabaya. Hasilnya, kata Dr. Ketut, DNA yang diuji banding positif sama. Rangka yang ditemukan terbukti sebagai nenek moyangnya orang Gayo. Kopi bukan gaya hidup. Temuan arkeologi Curug Mendali, Ujung Karang, Loyang Pukes, dan Loyang Muslimin mengungkap jejak motif hiasan Gayo yang sekarang disebut Kerawang Gayo. Motif-motif tersebut terdapat pada gerabah awalnya, kemudian anting yang hasil uji karbon menyebutkan usianya 4.400 tahun sampai periode awal Masehi. Motif inilah yang kemudian berkembang di tiang-tiang rumah, di tolak angin, dan di tangga-tangga rumah di Gayo, dan pada kain seperti yang kami kenakan pada kesempatan malam hari ini. Motif-motif yang kami kenakan ini jejaknya berasal dari Gayo prasejarah yang ditemukan oleh Balai Arkeologi dari penelitian mereka di Loyang Mendali atau Curug Mendali. Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah nafas kehidupan. Dari biji kopi orang Gayo hidup dan menyambung hidup. Dari kopi pula mereka menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Dari hasil kopi orang Gayo kawin dan naik haji. Kopi adalah harta karun, dirawat dengan segenap jiwa. Bagi orang Gayo, kopi bukan gaya hidup, sama sekali bukan gaya hidup, melainkan adalah kehidupannya itu sendiri. Apabila malam ini kami anak-anak petani kopi berada di pentas ini, di panggung ini, memainkan seni kopi dengan pakaian motif Kerawang Gayo, itu artinya kami sedang mendendangkan perjuangan hidup kami, meneruskan kehidupan kami, mengabarkan pesan sukacita atau duka cita kami. Apabila dalam cangkir kopi tertitip kemerdekaan dan kebebasan, maka dunia akan kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya jika orang Gayo tidak lagi menanam kopi Gayo dan Gayo hilang dari peta dunia. Sampai di titik ini kami masih cukup kuat bernafas, sebab kedaulatan kopi berada di tangan rakyat. Kami menyebutnya perkebunan kopi rakyat. Biarkan begitu selamanya. Kami tak ingin ada korporasi besar, pemilik modal besar menguasai kebun kami. Dengan begitu
kami bisa menyambung hidup dan menjadi bagian dari mata rantai ekonomi domestik dan dunia. Kami menyebut kopi dengan istilah sengkewe. Di belahan dunia lain ada yang memanggilnya kafe, kopi, kahwa, kufi, dan banyak lagi. Kami punya doa kopi atau mantra dalam tanda petik. Teks ini memperlihatkan eratnya sengkewe dengan kehidupan kami, sehingga kami perlu mencintainya seperti mencintai diri kami sendiri, memuliakannya seperti memuliakan diri kami sendiri. Di depan tadi kita sudah sama-sama membacakan teks doa di kopi atau mantra kopi yang kami sebut sengkewe. Kunikahkan dikau dengan angin, waih walimu, tanah saksimu, matan lu saksi kalamu. Sengkewe, kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari saksi kalamu. Apa makna atau arti daripada doa di kopi atau mantra kopi ini? Ternyata teks doa di kopi dikenal sebagai serapan ilmu pengetahuan dalam proses penyerbukan tanaman, bahwa dibutuhkan perantaraan angin, dibutuhkan ketersediaan air, dan dibutuhkan media tanah, serta disempurnakan dengan proses yang kita sebut sebagai proses fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Pengetahuan biologi ini diserap sedemikian rupa ke dalam bahasa puisi dan kemudian ditransformasikan kepada generasi kami terpilih. Orang Gayo memanfaatkan kopi bukan saja sebagai minuman, melainkan juga sebagai perlambang. Salah satu ungkapan kulni buat gereb kopi, artinya begini besar kerja tak ada kopi. Ini ungkapan berbentuk sindiran bahwa orang tuan rumah harus buru-buru menyiapkan kopi setiap perhelatan apabila ia tak ingin disindir. Kulni buat gereb kopi. Dan Sanggar Pegayon malam ini bersama kita malam ini akan mendendangkan kopi di panggung pertunjukan ini. Didong adalah pertunjukan seni semalam suntuk yang selalu ditemani dengan kopi. Inilah Didong Kopi.